Shalom sahabat semua kesayangan Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Ingat selalu perkatakan bahwa saya adalah orang yang disayang Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan melalui karya salib Yesus di Bukit Golgota. Amin. Satu kali untuk selamanya. Nah, sahabat semuanya, malam hari ini kami memang hadir. Saya didampingin oleh dua orang sahabat terkasih dalam kasih Kristus, juga akan menyampaikan beberapa hal yang menarik dalam kegiatan podcast malam hari ini. Nah, sedikit saya mau menggambarkan apa sih maksudnya podcast ini, kenapa kami sampai berada di sini. Jadi ceritanya ini menarik sekali. Ini adalah perjalanan iman dari kami bertiga. Bagaimana Tuhan menangkap kami satu persatu untuk menjawab panggilannya. Itulah podcast ini ada, jadi berangkat dari kerinduan kami masing-masing. Terutama ketika saya yang kebetulan bersekolah di Charis Bible College mendapatkan tugas. Dan tugas ini dipercaya untuk dikembangkan lebih jauh lagi menjadi suatu pelayanan untuk memenangkan banyak jiwa saudara-saudara kita di Indonesia ini. Untuk singkat kata, saya nggak akan berpanjang lebar karena nanti juga sahabat-sahabat akan bisa mendengarkan penjelasan dari sahabat kiri kanan saya ya. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan sahabat saya yang di sebelah kiri, Bang Roni, sebelah kanan adalah Bang Fritz. Kita mulai dulu ya yang sebelah kiri saya. Boleh. Silakan Bang. Halo teman-teman semuanya, nama saya Roni. Saya orang asli dari pulau. Dari kepulauan, sebuah kepulauan kecil di Sumatera Barat yang minoritas agama Muslim, tetapi saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lahir di wilayah terpencil dan terkecil. Walaupun minoritas, kami di Mentawai adalah Kristen. Walaupun di satu provinsi kami minoritas, tapi untuk Kepulauan Mentawai kami mayoritas. Luar biasa. Ya, makanya mayoritas di Mentawai. Ya, mayoritas kalau Kristen di Mentawai mayoritas, Bang. Kalau saya backgroundnya di bidang IT, untuk di kegiatan ini saya mungkin di bagian editing dan videographer. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, mungkin Bang Fritz. Shalom, perkenalkan nama saya Fritz. Latar belakang saya pekerja seni pertunjukan dan industri film. Kami dipertemukan pada suatu pekerjaan ya. Betul. Satu pekerjaan. Seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu. Jangan lupa sebulan yang lalu loh, Bang. Iya. Iya. Ya kurang lebih lah, belum lama itu. Hari itu pukul 5 subuh aku membaca WhatsApp masuk. Yang langsung masuk itu 10 menit yang lalu gitu. Itu jam 5. Aku berarti buka jam 5:10. Standby di kantor jam 11. Merapatlah langsung tanpa bertanya tuh. Nggak pikir panjang. Karena kalau bertanya apa? Pasti bakalan panjang lagi nanti apa segala macam. Akhirnya sengaja tuh nggak bertanya. Terus akhirnya luncurlah ke ibu kota. Sampai langsung sebetulnya udah pertemuan itu sudah dimulai. Cuman karena belum ada instruksi, sebetulnya udah ngabarin, udah standby, udah di depan gitu kan. Kalian sudah ada di dalam tuh. Iya, betul. Udah ada di dalam. Nah, kemudian ya udah hari itu kami berkenalan langsung berkenalan. Dari berkenalan gitu malamnya lah ya kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi karya juga tuh, saling ngasih lihat karya. Akhirnya dari situ terucaplah gitu kata haleluya puji Tuhan, yang aku juga baru tahu ternyata dia seorang yang sama gitu imannya dengan aku gitu kan. Ya udah dia langsung kaget gitu, dan kaget tapi dia masih ingin melanjutkan ceritanya, karyanya dia, tapi dia aku harus ceritalah sesuatu perihal apa yang sudah mereka berdua jalani gitu. Sudah mereka rencanakan tapi udah mereka jalani. Subuh teleponan lah kita bertiga akhirnya. Ya udah
Dari situ ya sebetulnya itu adalah hari-hari di mana kita ngerasain pengalaman yang Ya, pengalaman ya naik mungkin- turun. Pengalaman Ya, iman pengalaman yang luar pengalaman biasa. ya ada ya biasa dalam pekerjaan ada tekanan segala macam itu biasa, tapi ya karena kita berada pada situasi yang sama, dari situ mungkin ya kita Jadi saling ya menguatkan. jadi Iya. ya ada komunikasi gitu. Dan perlu juga Abang tahu ya, jawaban doa kami berdua lah Abang ini hadir. Iya. Karena memang Sama sih aku juga. pada awal kami mengerjakan ini memang kami merasa tidak mampu berdua. Hanya ya kekuatan, terus hanya iman yang menguatkan kami pada saat itu. Tetapi pada kenyataannya kan tetap akan membutuhkan orang-orang yang akan membantu di belakang. Karena mungkin nanti Mbak Fuji akan berfokus pada pada perencanaan dan Iya, ada garis mungkin saya- talentanya. teknisnya di saya nanti mungkin kan otomatis kalau teknis di saya semuanya nggak akan bisa Bang. Makanya saya berdoa saat itu Tuhan kirimkan orang yang memiliki talenta yang bisa membantu saya dalam pekerjaan ini dan memiliki ibaratnya memiliki tujuan lah sama-sama seperti Iya, tujuan tujuan kita yang dari sama, awal. iya. Waktu Misi dan kita misi yang sama. sebelum itu juga kita sempat ketemu Pak Rinto kan. Iya. Pak Rinto, Dr. Rinto Wardana, itu paman saya sendiri. Kami mendiskusikan ini. Dia pun menyarankan ya kalian tidak akan bisa mengerjakan ini kalau misalnya tidak ada orang yang membantu. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Pak Rinto, Abang sudah ada dan dia juga bersyukur akan itu gitu. Serang sih aku juga bersyukur ketemu kalian beneran. Tuhan kasih jalan lah buat kita. Amin. Makanya hari ini kita ada kumpul nih, langkah pertama kita yang Yes. ajaib sih. Oke. Ya. Ajaib. Oke, menarik kan? Bang Roni udah menceritakan tentang siapa dia, kemampuannya, dan latar belakangnya. Begitu juga dengan Bang Fritz. Nah, tak kenal maka tak sayang. Saya juga perlu memperkenalkan diri. Saya Puji Andriani. Kebetulan juga background saya itu kalau dalam tahun-tahun terakhir ini memang saya bersekolah di Charis Bible College. Itulah yang mendorong saya semakin dekat dan semakin peka akan panggilan Tuhan. Kebetulan juga saya menjalankan bisnis, Bang Roni kenal ya, bisnis saya di properti, kebetulan saya juga arsitek dan saya merasa bahwa inilah panggilan kita semua. Jadi teman-teman, kami hanya ingin menekankan bahwa semua kita ini ada karena untuk menggenapi firman-Nya. Dan itu pertemuan yang kita tidak duga. Dan itu pertemuan yang sebetulnya bukan kebetulan juga ya Bang ya. Itu adalah pertemuan yang Tuhan rangkai dari masing-masing kita. Kemampuan Bang Roni dengan penguasaan teknologinya di bidang desain grafis, kemudian pokoknya yang berkaitan atau berbau yang rumit. Nah buat saya sih rumit ya karena teknologi dan perfeksionisnya dia, karakternya dia yang tekun, sabar, saya pusing gitu kan. Akhirnya kami sepakat untuk berdoa bahwa Tuhan kirimkan orang yang tepat buat kami ini berdua untuk melangkah agar sempurna perjalanan kami. Muncullah Bang Fritz. Nah begitu saja teman-teman, gak perlu berpanjang lebar karena teman-teman atau sahabat semua juga harus mengikuti kami semua dalam perjalanan podcast ini dari hari ke hari yang akan datang. Oke. Untuk program selanjutnya yang akan disampaikan Bang Roni menarik sekali. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, karena kita sudah masuk pada intinya pembahasan kita Bang. Saya harus menyapa dulu teman-teman kita nih. Oh iya, silakan. Selamat datang sahabat-sahabat dalam kasih Kristus. Episode pertama podcast Walk Production ini diberi tema pendalaman Alkitab. Kami sangat senang bisa menyambut teman-teman dalam perjalanan spiritual ini, di mana kita akan bersama-sama menjelajahi kekayaan dan dalam pendalaman Alkitab, pelan-pelan Tuhan juga. Kenapa kami yang background bukan teologi ya? Kita sama-sama tidak memiliki background teologi, bukan juga dari kalangan pendeta-pendeta, memberanikan diri untuk membuat sesi ini. Kami ingin memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat sebenarnya, bahwa siapapun Anda, dari background dan apapun asal Anda, asal teman-teman mau mendalami Alkitab pasti akan bisa. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingat waktu malam kita diskusi hebat di sini iya, kan? di sini ya Di di tempatnya sini. ya.
Pagi. Jadi ada satu topik yang kami bahas pada malam itu. Iya, kan? kasih ingat kalau misalnya teman-teman masih ingat, akhirnya tercetuslah program pendalaman Alkitab ini. Karena gini, saya melihat saat itu terjadi perdebatan antara Bang Fritz dan Kak Puji mengenai satu bahasan topik, Betul. di mana Bang Fritz yang sangat menguasai, terus Kak Puji yang sedikit menguasai. Akhirnya terjadi perdebatan. Karena apa? Karena topik itu dibahas sesuai kemampuan masing-masing, Betul. sesuai dengan pola pikir masing-masing, dan sesuai pemahaman masing-masing, dan sesuai juga pengalaman masing-masing. Iya. Kemudian saya berada di tengah-tengah saat itu, memberikan pemahaman yang sangat masuk akal kepada teman-teman, dan saya mencetuskan bagaimana kalau hal ini kita bawa dalam program kita, pendalaman Alkitab. Betul, pendalaman Alkitab artinya apa? Kita membahas satu topik bahasan dalam sebuah Alkitab, dalam satu perikop, dengan pengalaman dan pemahaman dan pola pikir masing-masing. Pewahyuan Iya, masing-masing. pewahyuan masing-masing. Artinya ini akan membuat kita Perkaya. ya lebih memperkaya kita. Semakin banyak ayat yang kita bahas, semakin memperkaya pendalaman Alkitab kita. Belajar terus. Nah, akhirnya kan ini juga sebenarnya terinspirasi dulu dari almarhum, ya, pengalaman Bang Roni ya? karena pernah dulu ada PA waktu saya masih SMP yang diberikan oleh almarhum Bapak, bahwa saya harus diberikan satu ayat, kemudian ayat itu mencoba, Bapak bilang coba tafsirkan sendiri sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya kan kalau misalnya kita melakukan ini tiap minggu, sesi kita bagi kepada teman-teman, kita berpikirlah bagaimana 3 sampai 4 tahun ke depan. Artinya semakin banyak yang kita gali, semakin banyak yang kita bagikan ke teman-teman, Dan semakin dalam kita mengenal siapa. dan jangan sampai kita menganggap diri kita terpintar. Dan kami sangat mengharapkan sekali terbuka sekali untuk yang namanya kritikan, masukan, apalagi dari para senior-senior, para pendeta-pendeta yang memahami hal ini. Kalau saya sih menyimpulkannya, kuncinya itu ada 8 ya, Kak. Bang. Ya. Pertama itu doa dan penghormatan. Otomatis setiap kita membaca yang namanya Alkitab, karena ini adalah firman Tuhan, kita harus doa dan penghormatan. Kemudian kita harus membaca ini secara rutin. Nah, isinya Alkitab ini adalah sejarah kelahiran Yesus, sejarah sebelum kelahiran Yesus, sejarah adanya bumi ini, isinya semuanya. Otomatis kita harus memahami konteks sejarah dan budaya di dalamnya. Terus gunakan bantuan studi Alkitab, itu pasti otomatis. Nah, terus yang kelima, bacalah tafsiran-tafsiran yang ada. Itu untuk memperkaya sebenarnya, karena kan banyak orang menafsirkan hal ABC ya sesuai dengan kemampuan mereka juga. Itulah yang memperkaya pola pikir kita soal Alkitab. Kemudian yang keenam, inilah yang paling terpenting, diskusi dan belajar bersama-sama. Seperti yang kami lakukan ini, kami mendiskusikan segala sesuatunya untuk mematangkan sehingga kami dapat membawakan yang terbaik untuk kami persembahkan kepada teman-teman. Kemudian yang ketujuh, konsisten dan kesabaran, itu yang terpenting. Nah, yang paling utama dalam semuanya ini, percuma kita memahami, percuma kita juga mendalami, percuma juga kita membaca setiap hari kalau kita tidak terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi pelaku ya Bang ya? Iya, menjadi pelaku firman. Betul. Kalau kata Tuhan kan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Terus ya, intinya teman-teman, saya mau mengajak, mari kita buka hati dan pikiran untuk menerima kebijaksanaan ilahi. Saya yakin bersama-sama kita dapat menemukan hikmat yang dapat membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan rohani ini. Inilah petualangan kita masing-masing ya, petualangan rohani. Karena apa? Kenapa saya bilang petualangan, Bang? Setiap kita diberikan, kita mau bahas minggu ini, bahas ini, kita harus membaca, kita harus belajar dulu, persiapkan diskusi. diri dulu kan Bang. Bahkan tidak lepas dari perdebatan. Jadi jangan anggap teman-teman sebelum kami membawa hari ini ke sini tidak ada perdebatan. Pasti ada. Ketika persiapan kemarin, bahkan kita nggak bisa, harus kayak gini nggak. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena kita memahami konteks Alkitab itu sesuai kemampuan dan pemahaman kita masing-masing. pengilhaman kita masing-masing.
Oke, selamat mendengarkan pendalaman Alkitab dari kami bertiga. Nah, yuk sebelum kita masuk ke pemahaman Alkitab lebih dalam, kita harus selalu melakukan segala sesuatu diawali dengan doa. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sungguh suatu hal yang luar biasa. Engkau panggil kami di sini dan kami menjawab ya atas panggilan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kesempatan pada hari ini Tuhan, kami bersepakat untuk merenungkan, memahami akan isi firman-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau juga menaruh urapan-Mu, hikmat, marifat atas kami turun Tuhan. Dan kami sekarang siap untuk melakukan apa yang harus kami lakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Amin. Oke, mungkin saya akan membacakan. Nanti kita bagi dua Bang Yafri. Satu perikop yang kami ambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai ke 13. Saya membacakan. Judul perikopnya, Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan sayap untuk menutupi mereka, kemudian 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersaut-sautan, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Ayat 8. 14. Ayat 8. Ayat 8. Oh iya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah terlantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon terbantin dan pohon besar lainnya yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itulah menjadi benih yang kudus. Baiklah teman-teman, itu tadi pembacaan firman kita sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ini adalah sesuai dengan Pewahyuan masing-masing. pewahyuan masing-masing, pemahaman masing-masing.
pola pikir masing-masing yang bisa kita terapkan. Nanti kalau jangan lupa ya, kalau misalnya ada kesaksian jangan dilewatkan. Oke? Siap. Kita lebih baik berbagi kepada teman-teman ya pengalaman hidup kita, kesaksian hidup kita. Mungkin dari kesaksian hidup kita ada yang sama bisa merubah. Betul, memberkati justru dan memberkati kita Oke. juga. So untuk sesi pertama saya serahkan kepada Kak Puji deh. Oke, kembali lagi dengan saya Puji. Jadi teman-teman tadi sudah menyimak mengenai pembahasan dari Yesaya 6. Nah, menariknya kenapa kita memilih ayat ini ya Bang ya, pasal ini, karena inilah yang mendasari kita berada di sini. Salah satunya adalah di Yesaya 6 ayat 8. Saya bacakan nanti saja. Nah, saya cuma mau berbagi nih teman-teman ya, bahwa sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa sih maksudnya, pentingnya kitab Yesaya ini. Kenapa harus Yesaya? Karena disinilah Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai sejarah. Dan bahwa Tuhan itu merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Nah, Yesaya ini adalah seseorang yang mempunyai talenta kenabian. Dan ingat teman-teman, Yesaya bukan berasal dari orang kebanyakan. Artinya Yesaya ini berasal dari keluarga bangsawan atau aristokrat atau orang yang berpendidikan. Dia lahir pada tahun 765 sebelum Masehi dan dia menjadi penasihat para raja di kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya ini dipanggil menjadi nabi pada tahun 740 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 25 tahun. Masih sangat muda ya. Lebih muda dari kita. Betul, nah, betul. inilah yang menarik. Nah, Nabi Yesaya ini diutus Tuhan untuk apa coba? Untuk mengajak orang Israel bertobat dari ketidakadilan, karena di zaman itu orang-orang Israel yang kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk itu adalah bangsa yang memang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mereka benar-benar sudah tidak menghormati Tuhan dan juga sudah sesat jalan. Makanya Yesaya diminta Tuhan untuk menyadarkan mereka agar kembali percaya kepada Allah, terutama bangsa Yehuda ya Bang ya, bangsa Yehuda. Yesaya waktu itu juga mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah itu akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Contoh Sodom dan Gomora ya. Betul. Siapa sih yang tidak tahu mengenai kisah Sodom Gomora? Bagaimana Sodom Gomora itu dihancurkan karena kebejatan orang-orangnya di sana. Kemudian kita harus menyimak juga apa sih maksudnya Yesaya. Itu mempunyai arti yang dalam bahasa Ibraninya artinya Yahweh. Nah, banyak yang belum tahu kan? Kami juga baru tahunya juga setelah benar-benar melakukan pendalaman ini. Yang artinya Yahweh itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah Nabi keselamatan. Ia memakai istilah keselamatan hampir 3 kali lebih banyak dari seluruh kitab yang ada. Nah, kitab Yesaya itu terbagi dari 66 pasal. Dan terbagi menjadi 2 bagian utama. Bagian pertama itu bercerita tentang nubuatan atas hukuman yang akan dijatuhkan Allah atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Itu ya. Jadi kalau kita mengenal Allah yang jahat, ya tergambarkan di sini. Tetapi inilah bagian kedua yang menariknya adalah Allah masih sayang kepada bangsa Israel. Karena dalam bagian kedua ini adalah nubuatan tentang penghiburan, tentang anugerah Allah yang ada dalam Yesus Kristus, di mana kelahiran, penderitaan, dan kemenangan Yesus dinubuatkan dengan jelas. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai bagian pertama dan bagian kedua, bagian pertama ini kita harus mengetahui apa sih isi-isinya. Pasal 1 sampai 35 itu adalah menekankan bahwa bangsa Israel adalah umat Allah yang tidak setia karena satu, dosa bangsa ini. Kemudian ya toh, keadaan masa depannya yang akan dihancurkan seandainya mereka tidak bertobat. Yang ketiga adalah panggilan Nabi Yesaya untuk menjadi
juru bicaranya Allah ini, menjembatani antara Allah dengan bangsa Israel. Kemudian yang keempat adalah raja-raja bangsa ini ternyata adalah raja-raja yang tidak percaya, yang mengandalkan kekuatan sendiri, bukan kepada Allah. Terus kemudian disampaikan juga hukuman Allah atas bangsa yang memusuhinya. Dan yang ada di pasal 36 sampai 39 itu juga disampaikan bahwa ternyata ada namanya Hizkia, itu adalah hamba Allah yang penakut. Menarik ya, dari pasal bagian pertama ini aja sudah menarik tentang hukuman, tentang istilahnya bagaimana kemarahan Allah kepada bangsa Israel. Kemudian Allah berpikir ada juga kasihnya turun. Iya, kita Jadi lihat semarah-marahnya seorang ayah, ya itulah. Semarah-marahnya seorang ayah masih ada kasih yang besar dalam hidup. Itulah bagaimanapun juga Allah itu juga Allah yang penuh kasih. Kita bahas mengenai bagian kedua. Nah, bagian kedua itu di pasal 40 sampai 66 itu jelas sekali tentang nubuatan Yesus Kristus yang akan datang sebagai hamba Allah yang setia, yang akan membebaskan, memberikan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Nah, dalam pasal-pasal ini ada 3 bagian besar nih teman-teman. 1, yaitu pemberitaan tentang kemuliaan Allah dalam memberikan penyelamatan dan penghiburan kepada bangsa Israel. Kemudian pemberitaan tentang kedatangan seorang penyelamat dan penyelamat bagi bangsa Israel dan bagi bangsa lainnya. Dan juga pemberitaan tentang penderitaan yang akan dialami oleh penyelamat. Dan pemberitaan keselamatan dan keadaan masa depan dalam pemerintahan raja atau si penyelamat itu. Nah, inilah isi atau gambaran kitab di pasal kitab Yesaya, khususnya ada 66 pasal itu. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari pelajaran tentang yang kita baca di pasal di Yesaya? Di kitab Yesaya ini kita akan menemukan bahwa kitab ini mengajarkan tentang kekudusan Allah. Karena Allah kudus, dia juga menuntut hidup yang kudus dari umatnya, terutama bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu umat kesayangan loh, amat sangat disayang oleh Allah sampai sekarang. Dan kita juga kan keturunan rohani, dari bangsa Israel. Kemudian kitab Yesaya juga mengajarkan bahwa kelahiran dan penderitaan dari Tuhan Yesus itu sudah menjadi rencana Allah. Jadi ternyata itu rencana Allah sudah digambarkan ya Bang ya, di perjanjian lama. Selanjutnya kitab Yesaya itu juga memberikan kita gambaran bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan daripada Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kemudian kitab Yesaya itu mengajarkan bahwa dunia itu jikalau tidak melakukan pertobatan akan mengalami masa penghukuman atau kehancuran. Ini sebetulnya menggambarkan bukan karena Allah jahat atau Allah kejam, tetapi Allah yang maha kudus. Kekudusannya itu adalah memberikan hukuman kepada mereka yang dikasihi, tetapi selain penghukuman juga memberikan keselamatan. Dan inilah yang juga disampaikan bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa ada penghukuman tetapi ada pengampunan dan keselamatan. Di Yesaya ini juga ada nubuatan tentang Kristus yang menjadi korban bagi kita, dosa-dosa kita umat manusia. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita semua memahami dan belajar membaca secara lebih dalam lagi, saya belajar dari Bang Roni nih, kalau membaca hanya bukan sekedar membaca ya Bang ya. Jadi kita bermain imajinasi, membayangkan bagaimana sih kalau kita ada di masa itu. Ini caranya dia kalau misalnya belajar pemahaman Alkitab gitu kan. Jadi kami juga menemukan bahwa ternyata Nabi Yesaya ini adalah tipikal hamba Tuhan yang memiliki karakter setia dan berkomitmen, sehingga ketika Yesaya mendapatkan penglihatan, dia langsung menyodorkan dirinya untuk menjadi orang yang siap diutus Allah. Padahal dia juga merasa, nanti akan ada ceritanya nih Bang Roni tugasnya. Jadi dia juga merasa dia itu tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang diutus Allah. Nah, Nabi Yesaya ini mempunyai karakter tadi ya, setia, komitmen. Selain itu mempunyai keberanian yang luar biasa.
Bayangin teman-teman, kalau kita ada di tengah bangsa-bangsa yang banyak kesesatan, terus kemudian kita menyampaikan sesuatu yang membuat mereka panas, apakah mudah? Susah. Itu adalah suatu pekerjaan yang sulit sekali dilakukan. Iya. Ya kan? Kemudian Nabi Yesaya karena kekuatan yang sudah diberikan oleh Allah, jadi dia tetap maju terus karena membawakan pesan Allah di tengah-tengah bangsa Israel yang menolak pemberitaan itu. Nah, kita sama-sama sudah mendapatkan suatu gambaran. Ini masih gambaran secara umum ya Bang ya, pewahyuan yang saya terima bahwa setiap kita, ingat loh teman-teman, setiap kita itu diberi visi untuk menjadi pembawa pesan Allah bagi dunia ini. Kita itu dipanggil, seperti kita ini semua ya Bang ya, yang ada di sini. Dipanggil untuk memberitakan pesan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menyelamatkan siapapun tanpa terkecuali yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Nah, ketika kita dipanggil, jangan ragu, jangan takut. Karena seperti Yesaya tadi yang diberi kekuatan oleh Allah, kita pun pasti juga akan diperlengkapi oleh Allah. Dan yang paling utama kita harus menyadari, kenapa sih kita diciptakan di dunia ini? Karena ternyata ada rencana Allah, yaitu kita diciptakan untuk menggenapi firman-Nya. Salah satunya teman-teman harus ingat nih sebagai anak-anak Tuhan, amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Satu lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah pengalaman saya nih Bang Roni sama Bang Fritz ketika saya dipanggil pelayanan di Persekutuan Doa Mahasiswa Lumina Gracia Prasetya Mulia. Ini ayat ini yang saya diberikan dan saya mendapatkan pewahyuan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan itu adalah panggilan bagi semua orang percaya tanpa terkecuali. Makanya atas dasar kebenaran itu gak ada alasan loh, ya kan? Gak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menerima atau tidak bermisi untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Satu lagi teman-teman, ini yang membuat kenapa kami tergerak. Ketika kami menemukan bahwa lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35. Cobalah teman-teman rasakan. Seperti ketika Tuhan menyatakan, coba lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang menguning dan matang untuk dituai. Siapa yang akan menuainya? Itu adalah gambaran yang saya dapatkan pewahyuan di kitab Yesaya. Gitu teman-teman. Nanti selanjutnya ada sahabat-sahabat saya ini akan menyampaikan pewahyuannya masing-masing. Yang terakhir ini sangat menarik. Nah itu dia. Aku merinding loh, jujur. Sangat menarik karena apa? Tuhan berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menuai. Dan artinya apa? Tuhan sudah menabur semua yang harus kita lakukan. Kita tinggal melakukan bagian kita. Siap enggak? Itu aja kan pertanyaannya Bang. Oke, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Puji tentang pewahyuannya soal Yesaya 6 ini. Ya. Satu hal yang sangat menarik bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan sebenarnya. Tinggal kita membuka hati nih. Ya. Kapan Kapan kita menyadari sebenarnya? Bukan kapan Tuhan memanggil kita. Kita mendengar suaranya. Iya. Kapan kita mengiyakan panggilan itu sebenarnya? Tuhan sudah memanggil kita dari dulu sebenarnya. Cuman ya bayangkanlah kita baru di umur berapa sekarang ini baru menyadari. Ya saya umur 25 loh Bang ya. Iya, saya sudah umur 25 dia sudah menyadari panggilan itu dan mengatakannya. Artinya apa? Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tinggal kita yang mau menuai apa tidak ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Bang Fritz mengenai perikop kita hari ini. Iya. Ya, mana tadi yang amanat agung ya? Ya. Amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Sama seperti yang tadi ayat yang Yesaya juga. 6 ayat 8. Ini aku utus aku. Iya, ini aku utus aku untuk ke seluruh Dunia. dunia lah. Terus lagi tadi yang Biar sampai sebelumnya juga bahwa anak Tuhan nggak boleh ada yang nolak ya. Kisah Rasul Ya. 1 ayat 8. Iya. Itu saatnya kita lah sekarang nih gitu. Mungkin kesempatannya setiap orang beda-beda gitu. Kapannya untuk memulainya mungkin beda-beda, ada yang lebih cepat dari kita, ada yang belum juga masih berpikir-pikir. Sama seperti Yesaya tadi, begitu ngelihat kekudusan itu dia bilang, waduh gila, aduh mampus gue nih, matilah gue, binasa gue ini, gue tuh di kalangan yang najis bibir gitu kan, dia nggak layak ada di tempat itu, dia nggak layak melihat menyaksikan kekudusan itu, dia nggak layak gitu. Tetapi si bara itu kan Ya, yang diletakkan. bibirnya itu, dengan ini dosamu udah dihapusin. Dari Betul. situ dah dia langsung meyakinkan dirinya gitu, genap bahwa inilah aku, utuslah aku. Yang sebelumnya Tuhan bertanya siapa yang mengutus untuk kita gitu kan, untuk pekerjaan itu, pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan lah maksudnya. Nah dia genap gitu, inilah aku, seyakin itu gitu. Nah kalau misalkan aku keyakinannya itu baru berapa persen, kita mencoba untuk setiap hari ngucapin itu supaya tiap hari diyakinkan terus. Kita nggak tahu waktu itu si Yunus, aku Tuhan utus aku, apa karena ketakutannya, apa karena keyakinannya, kita bayangin situasi itu. Cuman karena udah diampunin, kita udah diampunin 2000 tahun yang lalu gitu, kita tinggal ngelakuin, tinggal kapan kita mau nerima itu, mau melaksanakannya gitu. Karena kebetulan kita berkomunitas, satu visi, saling melengkapi, kita beriringan lah. Kalau misalkan kita sendiri nggak mampu ya, kan kita punya sahabat, kita bisa berjemaat, bisa berkomunitas gitu. Itu kembali ke talenta masing-masing. Inilah aku, utuslah aku. Nah bidang aku sini pertunjukan, perfilman. Ya aku di jalur ini gitu ya, bersama-sama saling melengkapin gitu. Betul. Kita bisa jadi dari work production ini, pertama kita punya konten podcast, mungkin besoknya dari kesaksian ada penulisan naskah, dari penulisan naskah ada bikin skrip, dari bikin skrip bikin film, bikin kostumnya, artnya. Pasti banyak yang lebih hebat dari kita yang kita nggak kuasain, tapi dikuasain oleh teman-teman kita yang berikutnya, gitu, yang mau diutus gitu, yang bekerja sama untuk menuai itu. Itu aja sih. Kayaknya ya. Yes. Maksudnya Menarik loh banyak sebetulnya. sih. Menarik karena bukan nggak ada pemahaman teologi, tiba-tiba terpanggil dalam suatu kondisi, ya kan? Kalau boleh jujur cerita, kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi hal yang tidak menyenangkan itu dibuat Tuhan sedemikian rupa ya Bang ya. Kita mengenal satu sama lain, akhirnya oh iya, kita punya panggilan yang sama, Iya. ya kan? Ingat nggak waktu itu sampai satu malam kita menangis bersama-sama Itu aneh karena sih. nggak tahu ada sesuatu roh yang keluar dalam diri kita bahwa oh ini Tuhan yang Engkau maksud bahwa kami bertiga ini ada untuk melakukan panggilan, merespon panggilannya Tuhan. Gitu ya Bang ya. Jadi kita perlu flashback kenapa kita bisa ada peristiwa menangis bertiga itu. Jadi ada suatu peristiwa di mana pekerjaan ini ada tugas, tapi di masing-masing tugas ini kita mencoba untuk mengoptimalkan, tetapi komunikasi kami terbatas. Karena terbatas, semua bergulut sendiri-sendiri, tapi pada momen tertentu ternyata dipertemukan untuk ditumpahin secara bersama, saling menguatkan, saling mengisi. saling menguatkan. Itu aja sih, sampai pada akhirnya ya udah kita sama-sama beriringan, ayo gitu sih. Sampai sekarang begitu. Mana Bang Roni mau nambahin atau
Gilir dia. Bang Fritz sudah nih. Udah. Berarti Bang Roni. Oke, kita lanjut ya. Ya, ayo. Silakan. Baiklah. Ini bagian saya ya. Kayaknya mungkin sama halnya seperti yang disampaikan tadi. Ini bukan kita memperlihatkan saya paling hebat untuk dalam pembahasan atau siapapun paling hebat, bukan. Tetapi ini karena kita sesuai poin masing-masing. Artinya seperti yang disampaikan oleh Bang Fritz sendiri kan. Artinya secara tidak sengaja Bang Fritz itu mengundang talenta-talenta teman-teman untuk bergabung dengan Bang Fritz menciptakan sebuah karya yang bagus dalam bentuk film rohani. Betul kan? Misalkan kayak gini, ini nggak apa-apa nih ya. Nggak apa? Misalkan kayak jadi aktor gitu, misalkan jadi pemain gitu, ada dikasih dialog gitu, terus dialognya kalau ngomongnya nggak yakin gitu, ya Hasilnya juga iya, akhirnya kita juga bakal bisa menilai gitu. Sama sebetulnya ketika mau diutus, oke, gue pengen jadi pemain nih di film pendek Kristen dari komunitas manapun lah gitu, tapi ketika memerankannya nggak sungguh-sungguh gitu, nggak merasa diutus gitu, hanya ingin dapat peran aja, kayaknya bukan itu sih ya, kayaknya Tidak akan mengeluarkan dirinya seutuhnya gitu loh. itu sih kesadaran untuk bahwa kita jadi persembahan hidup. Yes, betul. Itu sih kayaknya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Fritz sesuai dengan pengalamannya sendiri persoalan pendalaman Alkitab ini. Selanjutnya giliran saya. Tema hari ini saya kasih tema ini, aku Tuhan. Ini sebenarnya penyerahan diri. Menyerahkan diri. Kita semua. Ya, menyerahkan diri. Ya, ini aku Tuhan. Iya, Gitu. betul. Artinya apa? Sebelum kita masuk pada bahasan perikop ini aku Tuhan, saya mau membawa teman-teman dulu di zaman dulu sebelum di mana saya hidup di zaman itu. Semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Kalau teman-teman mau mengulik pasti ada. Karena di setiap Alkitab itu dituliskan ini sama dengan ada juga tertulis di Tawarik, ada juga tertulis di Raja-Raja. Nah, di dalam ayat 1 disampaikan di sana bahwa ada nama seorang raja itu Uzia. Nah, ini ada perbedaan. Uzia ini ayahnya adalah Amazia. Uzia ini adalah anak dari Raja Amazia. Jadi sebelum bangsa Israel dipimpin oleh Uzia, ayahnya dulu Amazia. Namun yang menjadi perbedaan dari bapak dan anak ini, ayahnya itu Amazia masih separuh hati kepada Tuhan. Tangan setengah-setengah lah. Dia setengah-setengah kepada Tuhan, tidak serius. Ibaratnya dia masih terganggu dengan kehidupan duniawi. Nah, kalau bisa kita gambarkan itu satu tangan pegang Tuhan, tangan yang lain satu lagi itu pegang berhala. Ibaratnya tangan kanan cari berkat, tangan kiri cari cadangan berkat dari berhala lainnya. Yep. Nah, sementara anaknya Raja Uzia adalah raja yang mencari Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bisa kita baca beberapa ayat menggambarkan keberhasilan Raja Uzia pada saat itu, yaitu ada di 2 Raja-Raja 14 ayat 22, di 2 Tawarik 26 ayat 6 dan 7, kemudian di 2 Raja-Raja 15 ayat 3. Semua ini dialami oleh Uzia bukan karena semata-mata karena dia anak seorang raja sebelumnya, tetapi karena dia di bawah mentor yang takut akan Tuhan, yaitu Zakaria. Namun satu kesalahan fatal yang dilakukan Uzia saat itu adalah dia membawa dupa ke dalam bait Allah. Ibaratnya kemasyhurannya pada saat menjadi raja hanya satu titik kesalahan yang dia lakukan itu membawa dupa ke bait Allah. Bukan job desk dia. Ibaratnya ibaratnya bukan tugas dia yang melakukan itu. Karena apa? Karena dia merasa dia yang punya kuasa. Betul. Kesombongan itulah. Dan kalau teman-teman membaca lagi di 2 Tawarik 1 sampai 23, ketika dia menyatakan dirinya atas kesombongannya,
ketika dia diperingatkan bahwa tidak boleh membawa dupa di dalam bait Allah, tapi karena dia kesombongan, keangkuhannya, ibaratnya kalau kita memvisualkannya sekarang ini, saya ini raja, saya punya hak dan kuasa, apapun yang saya lakukan itu adalah hak saya. Ketika dia dalam berkata-kata saat itu, Bang, penyakit kusta mulai keluar dari kulitnya. Artinya apa? Tulah Tuhan itu terjadi ketika dia berbicara. Seketika, ya? Seketika. Hanya satu titik kesalahan. Nah, dia adalah satu-satunya raja Israel yang mati dengan penyakit kulit dan diasingkan. Itu Uzia. Nah, kemudian setelah kematian Uzia mulai muncul kekuatan-kekuatan baru di bawah Tiglat-Pilesar memerintah sampai kerajaan utara. Pada zaman itu terkenal sebenarnya kemerosotan spiritual dan moral dari bangsa Israel. Itu baik yang dilakukan oleh Asyur, Amazia, Uzia, Yesaya, umat-umat Yerusalem dan Yehuda sebenarnya. Nah, kita harus membahas kemerosotan itu. Apa dan bagaimana kemerosotan itu terjadi gitu loh. Nah, di dalam ayat 1, ini saya mau kasih di dalam ayat 1 itu tentang saya melihat Tuhan. Ini penglihatan artinya karunia penglihatan. Benar. Nah, istilah melihat Tuhan sering terjadi problem bagi para hamba Tuhan. Bagi gereja-gereja dan orang Kristen di mana saja. Pada umumnya intinya. Mengapa problem? Salah satu problemnya adalah karena ada yang mengaku melihat Tuhan dan ada orang yang juga mengaku tidak melihat Tuhan. Realitanya itu tidak terjadi sebenarnya, tidak hanya terjadi pada masa sekarang, Bang. Tapi dulu di zaman Alkitab masih mau baik itu perjanjian baru, perjanjian lama juga dijelaskan di situ. Misalnya dalam Keluaran 30, tidak seorang pun dapat melihat aku. Di Yohanes 1 ayat 18 juga dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan Paulus mengatakan Allah tinggal dalam terang yang tidak dapat didekati, yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Allah adalah roh. Kemudian namun seperti yang tadi kan itu hal-hal yang mengatakan tidak dapat melihat Allah sebenarnya atau Tuhan atau Yesus. Namun di ayat berikutnya ada juga yang mengatakan justru menjelaskan bahwa mereka melihat Allah. Misalnya Musa dalam semak belukar. Betul. Di Keluaran 3 ayat 14. Yakub melihat Allah dengan muka dengan muka. Di Kejadian 32 ayat 30. Terus Yesus juga berkata. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Sesuci apa hati kita untuk menghadap Allah? Itu pertanyaannya. Nah, teks mengatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Yosia, aku melihat Tuhan mengatakan pada faktor sebab akibat sebenarnya. Saat saya melihat Tuhan karena Tuhan telah muncul. Tuhan telah terlihat dan Tuhan telah memperlihatkan dirinya. Nah, ada beberapa poin yang saya tulis ada beberapa poin yang saya sudah simpulkan bahwa yang pertama itu Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, mulia, agung, menjulang, ujung jubahnya melihat memenuhi bait-bait suci. Ibaratnya kalau kita menafsirkan dalam kehidupan sehari-hari di mana tahta yang paling tertinggi dalam sebuah kerajaan yang penuh kemewahan, yang penuh kemegahan, kekudusan, kesucian, itulah tempat tahtanya Tuhan. Terus kalau misalnya kita melihat beberapa penulis kayak Adam Clarke, Edwin Blund, Thomas Nelson, mereka ini penafsir, Bang. Penafsir Alkitab, mereka mengatakan bahwa teks Yohanes 12 ayat 41 dan Yesaya 6. Yesaya yang rupanya teks ini adalah mata rantai memberi penjelasan bahwa saat Yesaya melihat Tuhan itu sama dengan Yesaya melihat Yesus. Betul. Allah Tritunggal. Yang sebenarnya kalau misalnya kita
merunut ke belakang bahwa yang namanya kelahiran Tuhan Yesus itu terjadi di Perjanjian Baru ketika Yesaya sudah tidak ada. Namun Yesaya ini ibaratnya memiliki privilege untuk melihat inilah sosok Yesus sebelum dia dilahirkan gitu. Karena ya apapun yang sudah dilakukan di Perjanjian Baru itu adalah nubuat semuanya untuk Penggenapan dari penggenapan Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan juga serapim. Serapim kalau kita pahami apa sih, apakah itu tingkatan malaikat atau apa, kita juga di sana juga tidak dijelaskan apakah ada tingkatan dari malaikat, tetapi serapim ini sebenarnya orang-orang kudus yang sudah menjadi malaikat, yang memiliki ibaratnya ajudannya lah, ring satunya dari Tuhan. Ajudan utamanya dari Tuhan itu mereka semuanya ya serafim itu. Kemudian di sana juga mereka dikatakan mereka mempunyai 6 sayap. Kemudian kalau kita mengatakan kok banyak sekali gitu loh. Kalau saat kejadian Yesaya itu dia melihat serafim itu 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka. Gini ya. Ibaratnya begini kan. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki. 2 sayap dipakai untuk melayang-melayang. Nah, mereka adalah malaikat yang cemerlang, malaikat yang murni, tidak bercela dan mempunyai kekuatan yang tidak sebanding dengan makhluk lainnya. Ibaratnya mereka nomor 2 lah. Iya, kalau kita dengan bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya ibaratnya ada satu orang yang dianggap sangat berkuasa, ya orang yang menjaga-jaga dia lah yang ini. Artinya orang yang juga punya kekuatan yang sama dengan di bawah dia, tetapi ditugaskan untuk menjadi pengiring dia. Kemudian saat kalau kita menggambarkan kejadian saat itu, posisinya Tuhan ada di atas, kemudian Yesaya ada di bawah, kemudian serafim itu mengelilingi Tuhan. Tetapi mereka pada saat itu, Bang, kenapa dikatakan serafim itu menutup muka mereka? Ada 2 sayap yang menutup muka, karena mereka sendiri serafim ini gemetar ketika melihat menutup wajah mereka dan membungkuk dan karena tidak bisa menahan kehadiran Tuhan. Artinya kesucian serafim ini tidak sebanding dengan kesucian dari Tuhan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kudus adalah penciptaan para malaikat sendiri. Kudus adalah hakim atas ciptaan. Kudus adalah kasih karunia Tuhan. Kekudusan Tuhan itu adalah ekstrim. Tidak terbandingi, tingkat kekudusan yang tak terbatas juga menyatakan tentang Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dulu dan yang akan datang itu sama saja. Jadi konsep kekudusan dalam teks Yesaya 6 ini ingin menjelaskan bahwa mereka serafim itu kudus, mulia dan tidak bercela. Namun saat mereka di hadapan Tuhan yang kudus, para malaikat yang mulia ini rendah. Mereka tidak apa-apa di hadapan, tidak ada apa-apanya dengan kekudusan Tuhan. Nah, kemudian Yesaya pun menyadari bahwa kehadiran Tuhan saat itu semua kebohongan terbuka di depan matanya, semua kebusukan terbuka di matanya, semua strategi liar terbuka di hadapannya, semua kepura-puraan terbuka juga di hadapannya. Oke, kemudian saya lanjutkan, ini mungkin plot twist ya. Sedikit plot twist mungkin. Saya mau memberikan sedikit kesaksian. Di mana tahun 2017 saya kehilangan seorang sosok yang sangat hebat dalam kehidupan saya, sosok yang sangat menjadi panutan, sosok yang luar biasa dalam kehidupan saya, sosok yang memberikan saya pengajaran soal Kristen, yaitu ayah atau bapak kalau dalam bahasa Mentawai bapak. Tahun itu betul-betul menjadi tahun yang kelam bagi saya, di mana juga saya harus merelakan melepas
perkuliahan waktu itu di Bandung untuk pulang ke Mentawai menghadiri pemakaman ayah. Jadi betul-betul dunia saya itu dihancurkan seketika waktu itu. Sebenarnya saat itu 2017 waktu Bapak meninggal, itu adalah fase di mana yang tadi dibilang kemerosotan kerohanian saya. Dari semenjak Bapak meninggal, saya mulai meninggalkan Tuhan juga. Karena saya merasa ya kalau Tuhan mengambil ayah, mengambil bapak dalam kehidupan saya, berarti Tuhan juga mengambil kehadiran dia dalam kehidupan saya. Sampai segitu parahnya, sampai yang namanya berdoa, terus mengucap syukur, apapun yang bersinggungan soal keimanan, itu saya tinggalkan, Bang. Sampai gereja pun saya tidak mau injak, karena ketika saya masuk gereja, kalau kami di dalam di Mentawai pasti ada pendeta yang pakai jubah pendeta, itu saya melihat sosok ayah. Saking dalamnya saya kehilangan. Kejadian itu juga membuat saya harus memutuskan untuk putus kuliah, karena saya harus bertanggung jawab kepada keluarga saya yang sudah ditinggalkan oleh bapak saat itu. Lama saya dalam kehidupan yang ibaratnya tidak bisa melepaskan itu, lama sekali, bertahun-tahun saya menjalani kehidupan yang seperti itu. Ya namanya saya meninggalkan Tuhan, ya fase-fase seperti itulah saya meninggalkan Tuhan. Betul-betul yang namanya berdoa, yang namanya mengucap syukur, bahkan menyebut haleluya, puji Tuhan pun tidak pernah saya ucapkan. Karena ya itu yang tadi, artinya apa? Ketika Tuhan mengambil ayah, berarti dia mengambil kehadiran Tuhan dalam hidup saya juga. Tetapi suatu saat saya memberanikan diri, Bang. Saya kalau nggak salah itu awal 2013 saya memberanikan diri untuk bercerita kepada seorang hamba Tuhan. Saya merasa ya sepertinya saya harus mengembalikan fase kehidupan saya yang dulu lagi sebelum Bapak meninggal, di mana saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Saya bercerita, kayaknya saya sudah nggak merasa cocok gitu loh, nggak merasa pantas untuk menyebut nama Tuhan Yesus, apalagi melayani Tuhan gitu loh. Kemudian hamba Tuhan itu menjawab dengan singkat, ya darah Tuhan Yesus mengampunimu. Itu awal 2013, Bang. 2023 maksud saya. Awal 2023 kejadian itu, tapi tidak mengubah. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan saya, makin parah. Saya mulai ya ibaratnya Natal, tahun baru, kemudian Paskah, itu tidak ada perayaan sama sekali dalam kehidupan saya. Sedangkan sebelum Bapak meninggal ya selalu itu adalah perayaan-perayaan yang sangat bahagia dalam keluarga kita. Singkat cerita, saya ketemu dengan Kak Puji. Terus sebelum ketemu dengan Kak Puji, saya punya paman namanya Dr. Rinto Wardana, teman dan sahabatnya Kak Puji juga. Kemudian saya dikenalkan dengan Kak Puji dalam satu kegiatan ya. Kita mau melakukan kegiatan waktu itu untuk Indonesia ya. Ya, perkenalan hanya sebatas perkenalan saja. Tidak ada hal yang mau kita rancang apa-apa. Cuman sedikit demi sedikit mulai tersambung ketika saya memberanikan diri. Dulu masih, Kak, kalau ada proyek website bagi-bagi dong, kalau ada proyek desain bagi-bagi dong. Benar. Tapi ada hubungannya dengan pekerjaan yang sama dengan yang kita? Belum. Belum. Karena surprise, ini baru dengar kesaksiannya dia nih, Bang nih. Belum, Bang. Waktu itu belum. Nah, suatu ketika Kak Puji hubungi saya, bilang kalau saya mau bikin podcast sama
tim saya gimana nih katanya kan. Ya udah Kak, saya bisa bantu apa gitu kan. Awalnya dari situ. Buset, jadi sekarang ini Iya. Nah, awalnya ini bukan project yang seserius ini, Bang. Bukan. Bukan. Proyek Ini sekolah ya. Waktu itu ya. sekuler waktu kemarin. Kita tidak akan mau kita hanya mau membahas soal duniawi aja. Duniawi. Kerjaan lah gitu kan. Namun ketika saya menganggap ini serius mau dibawa ke dalam work production ini yang berfokus kepada penumbuhan iman Kristen, itu ketika Kak Puji membawa dalam proyek sekolah. Ketika Kak Puji membawa dalam proyek sekolah dan dari berapa Kak? 70. Dari 70 dan cuman berapa proposal yang diambil? 10 proposal podcast ini masuk. Masuk Bang. Itu amazing. Makanya aku cerita lagi ke Bang. Ayo gimana nih kita nih? Gitu. Kemudian sebelum itu pun kakak ceritakan sama Pak Rinto. Iya. Pak Rinto pun menyarankan ke saya, ya udah bantu Kak Puji. Artinya apa? Segala sesuatunya juga ya apapun itu. Saya juga berada di sini karena Pak Rinto. Ya, saya melakukan itu gitu loh. Tapi sesuai dengan yang saya bilang tadi bahwa kalau bukan karunia Tuhan tidak akan terjadi seperti ini. Betul. Karena artinya apa? Ketika saya sudah bersama, kita bersama, terus kita fellowship bersama, kita kumpul bersama, di situ saya mulai memberanikan bilang haleluya, puji Tuhan. Amazing loh Bang, belum pernah dengar terucap sepatah kata pun. Iya, terucap sepatah. Karena itu sebenarnya luka dalam. Enggak, tunggu. Ini sambil clearin aja. Iya. Di pekerjaan kita yang sama itu masuknya bersamaan atau dia duluan. Aku duluan masuk. Bang. Malah bertemu juga di situ. Iya. Bertemu juga di situ karena bertemu lagi. Iya. Jadi ketika saya sudah masuk, saya sudah masuk dalam pekerjaan itu, yang memberi pekerjaan itu memanggil untuk gabung gitu loh. Saya pun surprise kok bisa ya gitu loh. Surprise gitu loh Bang. Bisa gitu loh. Nah, dari pekerjaan itulah sebelum Abang masuk sebenarnya di bulan Desember ya Kak ya. Desember, di bulan Desember, akhir Desember ya. Kita sudah mulai merancang ini, ini konsep, nama kita cari. Desember. Iya. Desember Bang. Dan luar biasanya. Tetapi kita melangkah, ibarat sesuai dengan nama kita yang melangkah. Itu belum ada keberanian kita untuk masih bagaimana ya? Masih merancang ini itu. Karena kita tidak yakin kita ketemu dengan Pak Rinto. Pak Rinto menguatkan kita lagi, kalian harus melangkah. Ya kan. Akhirnya suatu saat ketemu dengan Bang Fritz, ya sudah. Makin paten kita melangkah. Semakin peneguhan makin nyata ya. Dan kalau kita mengikuti ini program ini betul. Ini ada itu karena program kuliah. Itu terjadinya bulan 5 Bang. Bukan sekarang. Tetapi karena Tuhan suruh kita untuk melangkah sekarang dan bertindak sekarang, ya mau tidak mau. Inilah sudah saatnya kita menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Biasa. Nah, kemudian dari kata-kata yang dulu saya mulai menyesali semua itu gitu loh kan, saya sudah mulai merasa kehilangan, tetapi Tuhan pun mengatakan ya tidak ada kata terlambat untuk bertobat gitu. Kalau tidak memandang. Kemudian kita kembali kepada topik bahasan kita. Nabi sekali Yesaya pun menyadari dan berkata, kalau kita baca lagi bahwa dirinya hancur, aku berkeping-keping, aku sesat, aku binasa, aku musnah, aku berantakan. Celaka aku karena aku najis, celaka karena bibirku najis, celaka karena aku ini rohku najis, celaka aku karena semua yang aku pikirkan, semua yang aku rancang dan semua yang aku harapkan semua salah. Ya saya tahu celaka artinya kutukan, penghakiman dan kematian. Karena dulu kalau kita berbuat dosa, hukumannya apa sih? Hukumannya itu adalah kematian. Maut. Namun apa yang terjadi ketika Yesaya dalam keraguan? Malaikat terbang ke arahnya dengan sebuah batu bara di tangannya dan menyentuh mulut atau bibir Yesaya dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Secara harfiah dalam bahasa Ibrani itu ditebus. Amin. Dan Yesaya sama sekali tidak mengharapkan itu Bang, penebusan itu. Tetapi Tuhan saat itu
itulah yang dikerjakan Tuhan. Jadi terkadang kita mengharapkan A, B, C, D dalam kehidupan kita, tetapi bukan itu yang diharapkan Tuhan. Yes. Jadi ketika kita merasa berdoa, Tuhan berikan saya ini itu, saya tidak mengharapkan itu. Ada sesuatu yang saya harapkan dari kamu yang tidak kamu sadari. Pada saat itu pun ketika Yesaya ditebus dengan dosa, segala bentuk dosa yang dia lakukan di dunia, sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Dia dengan bertemu dengan Tuhan aja sudah merasa sangat luar biasa. Penebusan itu nantilah, tetapi Tuhan melakukan itu saat itu juga. Nah, poin apa yang kita pelajari dari Yesaya? Bahwa Yesaya menyadari dirinya bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, ibaratnya dia dari umur 25 tahun sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi, terus untuk mengujinya, ibaratnya bahwa Tuhan meletakkan dia bukan pada pada rumput yang sudah dibersihkan, tetapi pada rumput yang tinggi-tinggi dan pada semak belukar yang bisa saja Membunuh dia membunuh sendiri dia, atau bisa saja dia Melukai. tenggelam dalam lamunan dosa-dosa yang ada pada saat itu, tetapi dia kuat gitu loh. Itulah pengajaran Tuhan terhadap dia gitu loh. Apa yang kita bisa aplikasikan? Bahwa orang macam apa yang dicari Tuhan? Orang cerdaskah? Orang pintarkah? Orang bodohkah? Atau orang energikkah? Atau orang kaya? Atau orang yang berpotensi? Jawabannya sebenarnya adalah orang yang dikenannya. Orang yang memahami, mengalami kebesarannya dan melakukan kekudusannya detik dan detik kehidupannya. Bahasan perikop kita ini sebenarnya menggenapi panggilan Tuhan. Yes. Dulu Bang, waktu ini saya melanjutkan juga kesaksian saya bahwa saya ini dulu kan sekolahnya di Semarang, dari Mentawai ke Semarang ke Salatiga. Nah, pada saat itu setiap saya berangkat merantau, waktu itu kan saya baru lulus SMP. Lulus SMP, merantau pertama kali di Pulau Jawa di Semarang. Saya dapat beasiswa dari gereja, sekolah di bidang teknologi, di teknik komputer jaringan. Nah, sesampainya saya di Salatiga, saya membuka-buka baju, ada satu buku di dalam koper saya waktu itu. Judul bukunya Ini Aku, Utuslah Aku. Wow. Dan ketika saya telepon almarhum bapak, dia mengatakan, buku siapa ini Pak, kok terselip di sini? Baca aja. Nah, saya belum memperdulikan itu Bang. Saya tidak pernah membaca buku itu. Kemudian saya simpan saja. Nah, kemudian saya lupakan buku itu. Nah, teringat lagi ketika saya lulus SMK. Saya bertanya kepada almarhum bapak, apakah saya harus jadi pendeta untuk menanggapi panggilan Ini Aku, Utuslah Aku? Bapak langsung mengatakan, berarti kamu belum paham panggilan Tuhan sebenarnya. Loh, maksudnya gimana Pak? Tidak sesimpel itu kamu menanggapi panggilan Tuhan. Kamu di bidang teknologi kan? Coba kalau bukan anak Tuhan yang takut sama Tuhan, yang memegang kendali teknologi di dunia ini, dia akan menciptakan bom nuklir yang menghancurkan dunia ini. Artinya apa? Dimanapun kamu berada, apapun kegiatan kamu, apapun situasional kamu, dimanapun kamu ditempatkan, itu adalah panggilan kamu. Bahkan ketika kamu membuka pintu pagi hari, kamu keluar dari rumah untuk mencari sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, itu panggilan kamu. Kamu harus pulang membawa berkat, dan kamu harus pulang membawa kedamaian. Tapi kalau kamu membawa kehancuran, berarti panggilan kamu hari itu tidak kamu genapi. Jadi itulah makanya kan tidak harus kita menjadi pendeta untuk menanggapi panggilan itu. Dimanapun kita berada, apapun tugas kita. Saya langsung tertegun. Berarti tidak harus jadi pendeta ya Pak ya. Kalau tidak kamu yang jadi pendeta, akan ada anak cucu saya yang akan jadi pendeta. Oh, luar biasa. Kalau itu menjadi PR lagi buat saya dan keluarga saya sebenarnya. Nah, itu singkat soal kesaksian saya soal ya ibaratnya bapak itu selalu mengajarkan saya itu dengan tidak langsung ngomong, kamu harus jadi pendeta, kamu harus jadi ini, tidak.
Bahkan ketika saya berhenti kuliah pun tidak ada yang pernah saya bilang satu kata pun terucap dari almarhum bapak itu saya kecewa, saya marah. Bahkan bapak bilang kalau kamu mau kuliah, kuliah lagi, serah. Itu loh, tidak ada satupun kata yang buat saya, dan saya menyadari itu adalah ibaratnya bapak tidak mau ya kamu harus ke sana, saya cambuk kamu harus ke sana. Tidak. Kasih ya. Kasih yang sebenarnya dia menunjukkan. Kita kembali kepada perikop bahwa ya saya mengalami suatu pembentukan Tuhan yang seperti yang tadi saya sampaikan, yang sangat panjang. Artinya dia hidup dalam bangsa-bangsa yang melakukan kenajisan, bangsa-bangsa yang melakukan dosa separah-parahnya, bahkan dosa seksual, homoseksual, lesbian, dan segala sesuatu bentuk dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Namun hebatnya seorang Yesaya, dia membuat dirinya menjadi spesial karena tidak ikut dalam dosa itu. Dia hanya dapat melihat tapi tidak tahu harus berbuat apa. Nah, kemudian ketika di hadapan Tuhan pun yang Maha Kudus, sekalipun dia adalah nabi sekaliber dia rela mengaku bahwa dia itu berdosa dan siap dibersihkan dan dari kebusukannya. Nah, dalam ayat 8 tertulis di sana, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, tanpa juga berpikir panjang, Yesaya pun berkata, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Ya, ini pernyataan kemenangan Yesaya, Bang. Artinya apa? Ketika kita menyatakan, ini aku, utuslah aku Tuhan, dimanapun kau mengutusku, aku siap menjadi pelayan firman-Mu dan menjadi siap menjadi pelayan untuk pekerjaan-pekerjaan kemuliaan-Mu. Artinya apa? Ini adalah pernyataan kemenangan kita. Betul. Ketika Yesaya pun melakukan itu adalah pernyataan kemenangan dia. Artinya Yesaya keluar dari bibir dan mulut najis, dari hati najis, agar Yesaya bisa menyampaikan berita ini kepada Israel yang telah memalingkan muka pada saat itu kepada Allah. Dosa-dosa yang dilakukan mereka itu ibaratnya tidak gampang gitu loh. Tidak gampang ibaratnya sekarang saat ini ibaratnya kita dalam lingkungan yang sangat bebas melakukan dosa. Cuman pilihannya dua. Kita diasingkan atau kita ikut dalam mereka. Nah, tapi Yesaya saat itu kita bisa bayangkan ya karunia Tuhan gimana pada Yesaya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi siapa kita diutus? Bagi anak-anak dalam ketidaktahuan mereka sedang hidup dalam dosa, menjerit dalam dosa, namun mereka tidak tahu bagaimana jalan keluar mereka. Para remaja saat ini menjerit juga ratap tangis karena terikat dengan dosa. Mereka hanya berteriak, siapa yang akan datang dan menolong kami. Para pemuda sedang menangis di luar sana berteriak, Tuhan, siapa yang akan menolong kami. Rumah tangga Kristen sedang dalam kehancuran. Mereka berteriak, siapa yang akan datang dan menyampaikan berita baik kepada kami. Segala bentuk pekerjaan, segala bentuk tanggung jawab, Tuhan inginkan anak-anak Tuhan yang takut akan Dia yang mengambil peran. Jawabannya adalah siapa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mau mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Mereka lah akan menjadi pelayan-pelayan dalam 5 hal tadi. Dan itu harus kita menyadari, Bang, bahwa panggilan kita bukan hanya semata-mata kita mengabarkan firman Tuhan dalam suatu wadah, yaitu gereja, atau mungkin kita menyentuh mereka secara langsung. Tetapi dengan yang kita lakukan saat ini adalah bentuk pelayanan. Pelayanan juga bentuk ibaratnya respon dari panggilan Tuhan. Yesaya saat itu umur 25 tahun. Kita sudah umur berapa menyadari itu? Tidak ada yang telat. Bahkan kamu hanya diberikan waktu Tuhan untuk hidup hanya untuk 5 jam ke depan, dan kamu harus menjawab panggilan Tuhan dan kamu melakukan kebaikan untuk 5 jam ke depan sebelum Tuhan memanggil kamu. Itu sudah cukup lebih baik. Intinya apa, teman-teman, yang perlu kami sampaikan bahwa kami sudah
menggenapi panggilan Tuhan. Meneguhkan diri, Dan kami diri meyakinkan sendiri. diri bahwa Kami ya siap. inilah panggilan kita. Ya. Kita memiliki saya memiliki talenta yang diberikan Tuhan di bidang teknologi, di bidang editing video, di bidang media sosial, YouTube, segala sesuatunya yang bisa meramu segala sesuatunya menjadi lebih menarik. Bang Fris yang mengerti persoalan setting film, naskah dan sebagainya. Kak Puji yang mengerti soal bagaimana manajemen kami semuanya ini, sehingga kita dikumpulkan di sini, dan ini ya bentuk panggilan kita masing-masing. Dan saya yakin teman-teman punya panggilannya masing-masing. Pasti itu Bang. Pasti kan? Pasti. Artinya apa? Tinggal kita membuka hati, membuka pikiran, kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan bahwa kita sudah siap untuk diutus dimanapun kita berada. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan kami sudah menyampaikan juga tadi beberapa hal yang sesuai dengan pengilhaman kami masing-masing, sesuai dengan pewahyuan kita masing-masing. Ibaratnya kami bukan juga orang sempurna yang menyampaikan hal ini dengan tafsiran teologi yang dalam, tafsiran Alkitabiah yang dalam, tetapi kami mau mencoba belajar. Ya, kami pun tidak luput dari kesalahan menyampaikan, dan kami sangat mengharapkan koreksi yang bisa membuat kami mungkin menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin ada yang ditambahkan Kak Puji mungkin? Kalau dari saya sih rasanya menarik ya. Ini kalau terus menerus kita membahas, mendalami firman Tuhan, tidak akan cukup waktu. Kita akan selalu merasa haus dan rindu untuk kembali dalam pemahaman dan pengenalan Tuhan. Wah, waktunya nih Bang Roni nih kayaknya ya Bang. Kita terbatas 1 jam ini. 1 jam lebih. Jadi setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tetapi perpisahan ini bukan perpisahan untuk permanen, tetapi sementara, karena kami harus menutup acara ini supaya teman-teman juga nggak bosan. Ini adalah awal perjalanan kami semua menjawab panggilan Tuhan seperti yang tertulis di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan aku utus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan perdana kami melalui podcast yang sekarang kita memberanikan diri atas perkenanan Tuhan. Kami melangkah dan bertindak dengan iman. Kami juga memperkenalkan podcast kami dari anak-anak Tuhan yang tidak mengenal, artinya bukan dari latar belakang teologi ya, berangkat dari pemahaman dan kerinduan. Kami hanya punya hati, kami hanya punya pelayanan yang ingin menyenangkan hati Tuhan melalui podcast Walk Production ini. Selanjutnya nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau program-program akan kami sampaikan. Terutama nih Bang Roni, kita punya misi ya untuk melakukan pelayanan digitalisasi pekabaran Injil di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Karena podcast ini sebetulnya tujuannya adalah misi kerinduan kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu melalui podcast ini. Rasanya cukup ya Bang Fritz, Bang Roni. Doa penutup akan disampaikan oleh Bang Fritz. Nanti selanjutnya Bang Roni ya yang akan mengakhiri atau kemudian menceritakan program selanjutnya dan mengajak teman-teman yang lain. Oke, silakan Bang Fritz. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah keraguan kami ini segera hilang, karena Engkau telah menebus kami 2000 tahun yang lalu, supaya kami menjadi siap untuk Engkau utus ya Tuhan, supaya kami siap menyatakan diri kami. Biarlah kami juga dengan kerendahan hati kami, tidak dengan tinggi hati seperti Raja Uzia yang dengan kesombongannya Tuhan, tapi biarlah kami dengan rendah hati melayani dengan kemampuan kami, segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Apapun itu, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan dengan aksi kami ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja atas kami
bagi para pendengar juga biarlah mengujinya, biarkan Roh Kudus juga bekerja bagi pendengar-pendengarnya. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, jadikanlah kami persembahan hidup bagimu ya Tuhan, sekarang selama-lamanya. Amin. 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 Baiklah teman-teman, kita sudah sampai kepada penghujung sesi kali ini. Tapi seperti yang dibilang Kak Puji, ini bukan perpisahan, malah ini awal. Yup. Awal dari segala sesuatunya. Nanti kita akan hadir juga di beberapa pembahasan berikutnya dan tema-tema berikutnya yang lebih menarik, yang lebih bisa kita lebih Memberkati dan kita terberkati Betul. juga. Nah kami kalau misalnya ada teman-teman yang memberanikan diri untuk mau bergabung dengan kita dalam, ya kita ini artinya setiap mungkin minggu depan ada teman-teman yang mau datang untuk untuk kita ngambil video bersama-sama, kita diskusi soal kitab, silakan. Kalaupun ada teman-teman yang mau bergabung dalam Misi pelayanan kita, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan kita dengan nomor yang tadi. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat memberkati teman-teman. Tunggu kami untuk minggu depan sehingga kita dapat menambah imun rohani kita. Iya. Memperkuat, saling memperkuat. Betul. Dan juga saling memberkati, dan juga inilah tindakan iman yang kita lakukan bersama. Sampai jumpa minggu depan. Selamat. Dadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.